Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika pendiri Wangsa yang baru menjelang meninggal, dia berpesan kepada bawahannya agar patung-patung yang dipuja di dalam candi agar segera dibuang ke laut, ya, terutama yang telah dibuat dalam bentuk perunggu, ya. Nah, kemudian di situ kemudian ada semacam berita mengenai adanya jasad manusia yang telah dipatak di dalam candi. Nah, kata patak di dalam candi itu artinya ada abu jenazah yang telah ditanam di situ. Nah, sehingga kemudian terjadi pergeseran dari fungsi candi sebagai kuil, tempat pemujaan, kemudian berubah menjadi tempat pemakaman. Meskipun Hikayat Banjar menyatakan bahwa sebenarnya mayat itu telah disuruh dibuang ke laut. Jadi sebenarnya di satu sisi ada berita mengenai pembuangan mayat ke laut, tetapi juga ada istilah patak di dalam candi. Jadi ada istilah bahwa telah ditanam di dalam candi. Jadi berita Hikayat Banjar ini memang tampaknya agak simpang siur, ya, terutama ketika memasuki perubahan dari bangunan kuil menjadi bangunan pemakaman. Nah, jadi ini sebenarnya merupakan ingatan yang sudah kabur, ya, dari masa sebelumnya, dan mereka juga hidup dalam kebudayaan yang berbeda. Jadi tradisi candi itu adalah tradisi yang hidup pada zaman Hindu-Buddha, tetapi masyarakat pada waktu itu telah berubah menjadi masyarakat yang beragama Islam. Nah, tentu saja perubahan ini membawa konsekuensi bahwa masyarakat sudah tidak lagi menghayati, ya, kebudayaan yang melatar belakangi kehidupan mereka. Nah, jadi telah terjadi perubahan. Jadi pemeluk Islam tentu saja sudah sangat sedikit, ya, ingatannya terhadap ketika bangunan candi itu sebagai kuil. Nah, apalagi di dalam Hikayat Banjar itu ada semacam perintah bahwa arca-arca yang dipuja di dalam bangunan candi itu sama harus dibuang ke laut, seperti halnya ketika jasad manusia yang wafat juga dibuang ke laut, sehingga sebenarnya di satu sisi tidak ada pembakaran, ya, mayat, sehingga tidak ada abu jenazah, sehingga konsekuensinya juga sebenarnya tidak ada penanaman abu jenazah. Tapi istilah dipatak, gitu ya, itu menunjukkan bahwa ada fenomena penanaman abu jenazah. Jadi mungkin juga telah terjadi perubahan lagi dari pembuangan mayat menjadi adanya penanaman jenazah, ya, atau abu jenazah
tentu saja setelah melalui proses pembakaran. Jadi rupanya pada sastra Melayu telah terjadi secara simultan fungsi candi, ya, telah terjadi perubahan seperti itu, sehingga kemudian mereka yang tidak mempunyai tradisi, ingatan kolektif mereka sudah lemah, ingatan kolektif mereka sudah kabur. Nah, sehingga mereka hanya bisa menyatakan bahwa tradisi, ya, candi sebagai tadi dari awal sebagai tanda pendirian suatu kerajaan baru atau wangsa baru, kemudian berubah menjadi candi sebagai kuil, kemudian yang ketiga candi sebagai makam. Nah, tentu saja di situ ada berita yang berubah juga dari pembuangan jenazah ke laut, kemudian ada tanda-tanda pembakaran jenazah yang kemudian ditanam di dalam candi. Ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.